Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Paugi di kelas 9, khususnya yang diajar sama Paugi ini ya. Kali ini Paugi akan bahas terkait dengan frekuensi harapan. Jadi ini merupakan bahasan lanjutan dari peluang ya. Setelah kemarin kita udah bahas terkait dengan peluang empirik gitu ya, peluang teoretik atau peluang empirik itu nama lainnya itu frekuensi relatif gitu ya. Terus perhitungan peluang yang pakai ruang sampel itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sebetulnya frekuensi harapan ini suatu part terakhir nih ya dari bahasan peluang gitu. Kita langsung aja ya bahas terkait dengan ini, frekuensi harapan tuh apaan sih gitu ya. Jadi gini, frekuensi harapan ini Paugi ilustrasiin ya. Kalian pernah ngirimin kupon mungkin ya, kupon undian, terus dalam satu undian itu semakin banyak kupon yang dikirim gitu ya, tentu harapan menangnya itu semakin besar kan ya gitu. Harapan kamu untuk memenangkan undian itu disebutnya sebagai frekuensi harapan kalau di matematika gitu ya. Jadi frekuensi harapan suatu kejadian ini adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan nih, atau n kecil ini ya. Jadi rumusnya cuma ini doang nih, FH frekuensi harapan gitu ya sama dengan PK atau peluang kejadiannya dikali dengan N. N ini adalah notasi untuk banyak percobaan. Biar lebih jelas kita coba aja ke contoh soalnya nih ya. Nah contoh nih, sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali gitu ya. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Yang ditanya di sini frekuensi harapan kan ya. Ya jelas tadi penggunaan rumusnya hanya ini ya. Kalian tinggal hitung peluang kejadiannya berapa gitu ya, nanti dikaliin dengan banyak percobaannya gitu ya, banyak pelemparannya. Banyak pelemparannya udah tahu ya, di soal dijelaskan 30 kali gitu ya. Tinggal kita cari tahu si PK-nya ini ya, atau kejadian peluang kejadiannya. Nah, di sini kejadian acaknya itu adalah pelemparan sebuah atau sekeping uang logam nih ya. Kalau uang logam tuh ruang sampelnya atau kemungkinan kejadiannya itu hanya angka dan gambar aja, berarti kan ya yang bakal kejadian gitu ya, hanya ada dua kemungkinan. Sehingga kalau misalkan kita mau hitung peluang kejadiannya atau peluang untuk muncul sisi angka gitu ya, nah Paugi singkat PA aja, tinggal hitung NA nya berapa dibagi dengan NS nya. Itu NA itu banyaknya kejadian yang diharapkan tuh hanya satu kemungkinannya, ini doang kan ya. Berarti NA nya 1 dibagi dengan NS nya ini ada 2 ya. Sip. Jadi peluangnya adalah 1/2. Sehingga frekuensi harapannya ini adalah 1/2 kali dengan 30. Bagi yang belum tahu atau nggak tahu cara ngalihin pecahan dengan bilangan biasa atau bilangan bulat gitu ya, kalian tinggal hitungnya gini, 30 dibagi dulu ke bawah nih. 30 bagi 2, nanti hasilnya dikaliin dengan yang atasnya gitu ya. 30 bagi 2 kan 15 ya, 15 kaliin 1 berarti hasilnya ini adalah 15. Atau bisa juga caranya yang kayak gini, ini 1/2 kali 30 misalkan ya, yang tadi ini. Jadi ada cara yang kedua adalah dengan mengalihkan dulu ke atas ya, 30 kali 1 nih, nanti hasilnya dibagi ke bawah. 30 kali 1 30 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 15 juga gitu ya. Jadi silakan pilih style yang menurut kalian lebih enak gitu ya, atau kalian terbiasanya pakai cara yang kayak gimana untuk ngitung pecahan biasa dikaliin dengan bilangan bulat gitu ya. Sip, kita lanjut lagi coba ya ke contoh yang berikutnya. Sekarang frekuensi harapan kejadian acaknya itu sebuah dadu dilempar sebanyak 100 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya muka dadu bertitik prima, B muka dadu bertitik kurang dari 3. Baik, ini sama-sama frekuensi harapannya. Jadi rumusnya selalu kayak gini, peluang kejadiannya berapa gitu ya, dikaliin dengan banyak percobaannya. Banyak percobaannya ini 100 kali ya. Tinggal kita hitung dulu peluang yang A dulu nih, muka dadu bertitik prima. Kalau ruang sampel untuk sebuah dadu gitu ya, atau kemungkinan kejadian pelemparan satu buah dadu hanya ada 6 kemungkinan ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Bisa muncul angka 1, angka 2, 3, 4, 5 atau 6.
Nah, NS nya udah jelas ini ada 6 ya, banyaknya ruang sampel ini, banyaknya titik sampelnya ini ada 6. Nah terus tinggal cari NA nya ya, untuk nyari peluang. NA nya ini yang kita pengen tuh adalah si dadu bertitik prima. Bertitik prima tuh ya berarti angka 2, 3 sama 5 kan ya. Jadi ada 3 sehingga NA nya 3. Maka dari sini kita bisa hitung peluangnya. Peluangnya adalah NA per NS ya, NA nya 3 per NS nya 6, sehingga hasilnya adalah 1/2 diselendain gitu. Ya udah, berarti frekuensi harapannya gitu ya, FH nya PK peluang kejadiannya tadi setengah ya, 1/2 kali dengan banyak percobaannya ini 100. Ya udah, tinggal di ini aja ya, 100 dibagi 2, 50 ya, 50 kali 1, hasilnya adalah 50. Oke, ini yang A ya. Yang B sebelah mana yang sempit ini, di sini aja Bu ya. Yang B. Baik, yang B sama juga ya, ruang sampelnya itu 1 2 3 sampai 6 ya. 2 3 4 5 6. Oke. NS-nya juga sama 6 ya. Karena soalnya sama kejadian acaknya. Sip. NA-nya sekarang, NA-nya karena di sini yang dipengen tuh kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 itu berarti angka 2 gitu ya, sama angka 1 kan ya. Sehingga NA-nya itu hanya ada 2. Nah, di sini berarti peluangnya adalah 2/6 gitu ya, NA per NS, sehingga diperkecil jadi 1/3 gitu ya. Sip. Tinggal kita hitung frekuensi harapannya ya. Jadi FH atau frekuensi harapan ini sama dengan peluangnya ini 1/3 ya, dikaliin dengan banyaknya percobaan yaitu 100. Nah kalau misalnya 100 ini kan nggak bisa habis dibagi sama 3 ya. Jadi kalian gunakan style yang satu lagi itu ya. Jadi kalikan dulu ke atas aja nih, kaliin dulu, nanti dibagi 3. 100 dibagi 100 kaliin 1 kan berarti 100 ya. Karena 100 nggak bisa habis dibagi 3, kalian boleh langsung kayak gini aja, 100/3 aja. Nah gitu ya untuk perhitungan frekuensi harapan. Jadi prinsipnya yang pertama hitung dulu peluang kejadiannya, lalu dikaliin dengan banyaknya percobaan gitu. Sip ya. Ada lagi contoh yang ketiga nih. Contoh di sebuah daerah kemungkinan seorang anak terjangkit suatu penyakit itu adalah 0,05 peluangnya. Tentukan banyak anak yang terjangkit penyakit tersebut jika diambil sampel sebanyak 1000 anak. Jadi ini juga salah satu aplikasi dari penggunaan konsep frekuensi harapan ya. Jadi bisa digunakan juga ke kasus yang kayak gini. Peluangnya ini udah dijelasin adalah 0,05 gitu ya. Ini yang terjangkit penyakit tuh kemungkinannya atau peluangnya itu 0,05. Bisa kalian tulis di sini ya, 0,05. Nah si N ini tidak selalu sebagai banyak percobaan, karena di sini kan nggak dijelasin banyak percobaannya. Bisa juga sampel yang terambilnya itu berapa gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ada 1000, sehingga N nya juga jadi 1000 bisa. Nah untuk proses perkaliannya Pogi bisa kasihkan trik untuk bisa menghitung secara sederhana gitu ya, relatif lebih simpel. Jadi kalian bisa ubah dulu 0,05 nya ini jadi pecahan biasa gitu ya. 0,05 itu bisa ditulis jadi 5 per, nah per berapa ini lihat ada 2 angka di belakang koma nih, sehingga di bawahnya itu adalah 100 gitu ya, nolnya ada 2. Jadi kalau misalnya di belakang koma ini ada 1 angka ya berarti per 10. Kalau misalkan ada 2 angka berarti per 100. Kalau misalnya ada 3 angka ya berarti per 1000 dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini bisa tinggal kaliin 1000 aja. Nah prosesnya sama kayak yang tadi itu ya, ke bawah bisa dibagi dulu ini. Kalau untuk pembagian yang ada nolnya gini, kalian bisa lakukan sistem pencoretan nih. Jadi ini nolnya coret gitu ya, atas bawah ini 1, terus ada 2 ya. Nah jadi tinggal sisa 10 bagi 1 kali 5, hasilnya adalah 50 gitu. Jadi jawabannya adalah banyaknya anak yang
kemungkinan terjangkit penyakit dari 1000 orang ini ada sekitar 50 gitu ya. Sip, kalian bisa coba di hiburan Sugro 2 gitu ya. Nanti Paugi langsung bahas untuk yang nomor satunya ini. Ihsan melemparkan sebuah dadu sebanyak 150 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sebuah dadu bertitik ganjil, genap, dan lebih dari 3. Baik, untuk frekuensi harapan sama ya, rumusnya selalu ini. Oke, tinggal kita cari tahu peluang kejadiannya. Ini hitung aja peluangnya berapa nih ya, peluangnya berapa. Karena di sini kejadian acaknya itu sebuah dadu gitu ya, jadi ruang sampelnya adalah 1 sampai 6 ya, 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, yang ganjil di sini ada angka 1 2 3 sama 5 ya, ada 3, sehingga NA nya pun adalah 3. NA nya 3, NA nya 3 berarti atau jangan di sinilah ya, biar nulisnya lebih sistematis gitu ya. Ini yang A dulu lah ya, yang A. NA nya untuk yang ganjil itu ada 3 ya, terus NS nya selalu 6, sehingga ini peluangnya sama dengan 3/6 atau 1/2 gitu ya. Frekuensi harapannya, FH nya berarti tinggal kaliin aja, FPK itu tadi setengah kaliin dengan 150 gitu ya. Nah, silakan ini kalian eksekusi sendiri ya. Jadi Paugi nggak akan jawabkan di sini supaya kalian bisa eksekusi finishing terakhirnya. Untuk yang B juga sama ya, kalian tinggal cari tahu aja NA untuk bilangan genap itu ada berapa nih. Bilangan genap kan 2 4 6 gitu ya, lebih dari 3 4 5 6 gitu ya. Nah, tinggal dihitung frekuensi harapannya dengan proses yang sama kayak gini gitu ya. Sip, itu nomor 1. Terus nomor 2, dalam percobaan pengambilan kartu bridge ini ya sebanyak 50 kali, tentukan frekuensi harapan. Itu satu kartu ya, ini soalnya mungkin kurang lengkap. Pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi ya kalau di bahasa kita sehari-hari yang kita tahu, yang kita kenal gitu ya. Jadi kartu bridge itu ada 4 lambang gitu ya, ada yang lambang hati, terus sama diamond gitu ya. Terus ada lagi yang warna hitamnya itu, ntar pergi ganti warna ininya dulu. Nah, oke. Ada yang warna hitam tuh kayak keriting gitu ya. Nah, kurang lebih gini lah ya gambarnya nih. Keriting sama scope gitu. Oke. Nah, yang hati ini tuh ada 13 buah ya, 13 kartu. Ini juga sama 13 kartu. Yang hitam ini 13 kartu. Scope juga ini sama ya, 13 kartu juga. Jadi total kartu bridge ini ada 52 kartu. Nah, detailingnya yang 13 kartu ini ada kartu angka 2 gitu ya, 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus udah gini tuh ada kartu jack, kartu queen ya, ratu, sama kartu king ya, raja. Oh ya, lupa satu lagi, as, kartu as hati ya. Nah, ini totalnya tuh ada 13 kartu. Ke bawahnya juga sama ini ya, untuk yang diamond gitu ya, yang diamond ini, terus yang keriting sama yang scope gitu. Ada 13 kartu masing-masing dan detailingnya pun sama kayak gini nih ya. Sama 2 sampai 10. Terus kartu jack, queen, king sama as gitu ya. Itu asnya. Total ada 52 kartu. Nah, sekarang yang di nomor 2 ini yang ditanya adalah tentukan frekuensi harapan terambil kartu bergambar hati. Kartu gambar hati ini kan ada 13 kartu ya. NA nya ini berarti ada 13 ya untuk yang hati ini nih, lambang hati. Terus total semua ruang sampelnya ini tuh ada 52.
NS-nya gitu ya, sehingga peluangnya pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu bis ini yang bergambar hati ini berarti NA per NS ya 13/52, atau disederhanain ini dibagi 13 dua-duanya jadi 1/52, 1/4 ya, 1/4 ya, 52 dibagi 13 4. Nah sehingga frekuensi harapannya, nah udah tinggal kaliin aja ya peluang kejadiannya berapa gitu ya, kaliin dengan N. Ini berarti 1/4 kali N nya 50 gitu ya. Nah tinggal kalian eksekusi sendiri jawabannya ya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, suatu daerah berpenduduk 2.500 orang. Peluang seorang penduduk di daerah tersebut menjadi seorang sarjana adalah 0,2. Tentukan banyak penduduk yang diperkirakan akan menjadi sarjana di daerah tersebut. Ini sama kayak contoh soal yang terakhir tadi ya. Jadi tinggal kalikan saja gitu, FH sama dengan peluangnya berapa gitu, nanti dikaliin dengan N gitu. Peluangnya itu kan ini 0,2 ya, dikalikan N nya ini 2.500. Nah silahkan kalian bisa eksekusi sendiri. Ini bisa diubah jadi pecahan biasa ya, 0,2 itu jadi 2/10 gitu ya. Nah gitu. Nah tinggal kalian finishing sendiri jawabannya berapa. Nomor 4, dari suatu penelitian suatu daerah, peluang seorang terkena cacar itu 0,025. Jika jumlah penduduk daerah tersebut 2.200 orang, tentukan banyak penduduk yang diperkirakan terkena cacar. Sama ini kayak nomor 3 ya. Jadi frekuensi harapannya tinggal kalikan aja peluang kejadiannya yang dimaksud itu berapa, kalikan dengan N. Ini kan 0,025 kali 2.200, sehingga ini hasilnya adalah, ini ubah ke pecahan biasa ya, 25/1000 gitu ya, kali 2.200. Sip, Pogi kasih tips tambahan di sini. Ini kan nolnya cuma 2 ya yang dicoret. Nah tinggal sisa ada 10 sama 2. 2 nggak bisa habis dibagi sama 10 gitu. Nah kalian bisa perkecil saja dulu atau senanain dulu 25/100 nya. Ini diubah atau dibagi dua-duanya dengan 5. 25 bagi 5 kan berarti di sini 5, 10 dibagi 5 berarti 2. Nah kan jadi 5/2 kali 22. Tinggal bagi aja kan sekarang bisa ya, 22 dibagi 2 berapa, nanti hasilnya dikaliin dengan yang 5 nya. Nah tinggal hitung berapa gitu ya. Itu nomor 4. Baik, terakhir ini nomor 5. Peluang seorang bayi lahir hidup adalah 0,95. Jika pada tahun 2015 di kota B ada 800 ibu melahirkan, tentukan banyak bayi yang lahir meninggal. Oke, ini peluang bayi hidup ya. Gitu. Jadi jangan terjebak, kalian hitung frekuensi harapannya itu adalah 0,95 langsung kaliin dengan 800. Nah, ini salah ya. Ini frekuensi harapan bayi lahir hidup. Nah sekarang yang ditanya adalah tentukan frekuensi harapan bayi yang lahirnya meninggal gitu. Berarti kan kebalikan dari yang hidup ya. Nah kalian hitung dulu caranya kayak gini ya, dengan komplement peluang. Jadi peluang meninggal gitu ya, ini kalian tinggal dihitung aja, 1 dikurangi peluang bayi yang hidup. Nah peluang bayi hidup nih, jadi 1 dikurangi 0,95 gitu ya. Nah oke, berarti ini hasilnya adalah, nah Pogi kasih tip menghitung pecahan bilangan bulat dengan pecahan biasa, yaitu 1 dikurangi 0,9 itu kalian hit kotretnya gini, 1,00 ya, si satunya itu diubah jadi 1,00, kemudian dikurangi dengan 0,95, sejajarkan si komanya ya. Nah kurangkan aja, 0 kurangi 5 kan nggak bisa ya, pinjam 1 ke depan, jadi 10 kurangi 5 ini jadi 5. Ini juga tadi udah pinjam lagi ke depannya, jadi 9, sini 9 kurangi 9 kan berarti 0. Ini udah kepinjam tadi sama yang sebelumnya, sehingga hasilnya jadi 0. 0 kurangi 0 jadi 0,05. Oke. Jadi di sini hasilnya adalah 0,05, si peluang bayi yang lahir meninggal. Udah deh, tinggal finishingnya ya. Frekuensi harapannya berarti jadi
0,05 kaliin dengan 800 ya. Ubah ini jadi pecahan biasa boleh, 5/100 berarti ya, kali 800. Udah tinggal finishing ya sendiri ya gitu. Sip ya, ini terkait dengan frekuensi harapan selesai sampai sini. Next video kita akan bahas tentang hiburan kubro peluang ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.